Di kota Yezreel, hiduplah seorang pria bernama Nabot yang memiliki kebun anggur indah, warisan dari nenek moyangnya. Kebun itu terletak dekat istana Raja Ahab, Raja Israel. Suatu hari, Ahab menginginkan kebun itu untuk dijadikan kebun sayur. Ia menawarkan Nabot kebun lain yang lebih baik atau harga sesuai nilainya. Tapi Nabot menolak. Bukan karena keras kepala, tapi karena taat pada hukum Tuhan. Tanah warisan tidak boleh diperjualbelikan. Ahab pun pulang ke istananya dengan hati kesal dan wajah murung. Ia tidak mau makan, berbaring di tempat tidur dalam kemarahan yang kekanak-kanakan. Ketika Izebel, istrinya, melihat itu, ia bertanya dan segera merencanakan kejahatan. Ia menulis surat atas nama Ahab kepada tua-tua dan pemuka kota, menyuruh mereka mengadakan puasa dan menempatkan Nabot di tempat terhormat. Lalu datanglah dua saksi palsu yang menuduh Nabot menghujat Allah dan Raja. Maka sesuai hukum, Nabot dirajam mati di luar kota. Begitu mendengar kabar kematian Nabot, Izebel menyuruh Ahab pergi dan mengambil kebun itu. Dan Ahab melakukannya dengan ringan, tanpa rasa bersalah. Tapi Tuhan melihat semuanya. Firman-Nya datang melalui Nabi Elia, yang menghadang Ahab di kebun yang baru saja ia rebut. Elia berkata bahwa karena Ahab telah membunuh dan merampas, maka di tempat anjing menjilat darah Nabot, di situ juga anjing akan menjilat darah Ahab. Dan kepada Izebel, Tuhan menyatakan bahwa tubuhnya akan dimakan anjing di luar tembok Yezreel. Mendengar firman itu, Ahab sangat takut. Ia merobek pakaiannya, mengenakan kain kabung, berpuasa, dan berjalan dengan hati hancur. Tuhan melihat pertobatan itu dan menunda hukuman yang seharusnya datang segera. Tetapi murka Tuhan tidak batal, hanya ditangguhkan, dan akan turun pada keturunannya. Kisah ini bukan sekadar tentang tanah atau kekuasaan. Ini adalah cermin dari hati manusia. Betapa mudah kita tergoda oleh hal duniawi, dan bagaimana kekuasaan bisa membutakan nurani. Tapi sekaligus kisah ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah Allah yang adil. Ia melihat segala kejahatan, sekecil apapun. Namun ia juga panjang sabar, memberikan ruang untuk bertobat, bahkan kepada raja yang keji seperti Ahab. Jangan biarkan keserakahan menghapus suara kebenaran dalam hati kita. Karena pada akhirnya, hanya pertobatan sejati yang bisa menggerakkan belas kasih Tuhan.